Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Utami dari kelas 6A Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi yang berjudul Pengelolaan Manajemen Resiko Imbal Hasil pada Bank Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi atau melengkapi tugas mata kuliah Manajemen Resiko. Sebelum saya masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Bank Syariah. Apa itu Bank Syariah? Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Apa aja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama, itu ada keadilan. Yang kedua, ada keseimbangan. Yang ketiga, ada kemaslahatan. Yang keempat, ada universalisme dan objek yang tidak mengandung unsur haramnya. Lalu di sini ada pengertian resiko. Apa sih itu resiko? Resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Jadi di dalam perbankan maupun di luar perbankan ataupun usaha bisnis yang sedang berlangsung itu akan mengakibatkan resiko. Resiko itu memiliki potensi yang dapat diperkirakan akan terjadi dan tidak bisa diperkirakan akan memberikan dampak yang negatif bagi pendapatan dan permodalan di seluruh macam bisnis. Jadi resiko itu akan terjadi kapanpun dan dimanapun dan tidak bisa memprediksi kapan itu terjadi dan berlangsung. Lalu di sini ada pengertian manajemen resiko. Apa itu pengertian manajemen resiko? Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, untuk mengukur, untuk memantau, dan untuk mengendalikan resiko yang muncul dari kegiatan usaha bank. Terus juga di sisi lain, manajemen resiko itu diartikan sebagai cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya resiko. Mengidentifikasi manajemen resiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian resiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen, dan organisasi yang ditunjukkan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh corporate plan. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan selalu melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Antara lain yang pertama itu ada perencanaan. Artinya, manajer harus memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas. Berbagai kegiatan biasanya didasarkan pada berbagai metode rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat saja. Yang kedua, itu ada pengorganisasian. Artinya, manajer harus mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material organisasi. Yang ketiga, itu ada pengarahan. Berarti artinya manajer harus mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi para bawahannya. Yang keempat, itu pengawasan. Artinya manajer harus berupaya untuk menjamin bahwa organisasi akan bergerak ke arah yang tujuan yang ingin dicapai. Lalu dengan memperhatikan fungsi manajemen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manajemen resiko itu merupakan suatu tindakan. Yang pertama, itu mengidentifikasi resiko-resiko inherent secara terencana dan terukur dan mempersiapkan berbagai pendekatan. Yang kedua, untuk mengendalikan agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terperinci, proses manajemen resiko adalah yang pertama, itu untuk mengidentifikasi resiko dan toleransinya. Yang kedua, itu ada pengukuran resiko dan penilaiannya. Yang ketiga, itu ada pemantauan dan pelaporan resiko. Yang keempat, ada pengendalian resiko. Dan yang kelima, itu penyesuaian dan penyelarasan untuk menjalankan proses manajemen resiko yang baik. Perlu berpegang pada prinsip yang pertama itu ada transparansi. Artinya, seluruh potensi resiko dipaparkan secara terbuka. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Karena resiko yang disembunyikan akan membawa bencana di kemudian hari. Yang kedua, bahwa assessment harus tepat, yang berarti harus ada konsep, metodologi, alat, dan teknik yang tepat. Yang ketiga, itu informasi yang harus berkualitas dan tepat waktu. Yang keempat, itu ada perlu diverifikasi resiko-resiko terkonsentrasi pada suatu aktivitas tertentu
sangat membahayakan bagi bank. Lalu di sini juga ada tujuan dari manajemen resiko. Yang pertama, itu menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Yang ketiga, meminimalisir kerugian dari berbagai resiko yang bersifat uncontrolled. Yang keempat, mengukur eksposur dan pemusatan resiko. Yang kelima, mengalokasikan modal dan memahami resiko. Tidak kalah pentingnya, manajemen resiko juga memiliki manfaat. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Yang kedua, memperkecil kemungkinan untuk bangkrut. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan atau bank. Yang keempat, memberi keamanan perusahaan. Lalu apa aja sih jenis-jenis resiko? Resiko itu tidak hanya resiko imbal hasil saja. Antara lain ada resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil, dan resiko investasi. Dan di sini saya akan menjelaskan resiko imbal hasil pada bank syariah. Apa sih pengertian dari resiko imbal hasil sendiri? Resiko imbal hasil adalah resiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Resiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana ke debitur. Bagi nasabah yang rasional, terjadinya perubahan ekspektasi imbal hasil akan mempengaruhi perilakunya. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh faktor internal, yaitu menurunnya aset bank. Yang kedua, turunnya pendapatan bagi hasil bank dari debitur dan gagalnya bayarnya debitur. Dan faktor eksternalnya itu ada naiknya imbal hasil yang ditawarkan oleh bank lain. Lalu di sini juga ada konsep dasar resiko imbal hasil, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum untuk mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen resiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas prudensial banking. Khususnya yang pertama, ada pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada PBI, pasal 2 ayat 1 nomor 9/1/PBI/2007. Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank. Sebagai contoh, ketika bank melakukan pembiayaan kepada masyarakat dan ternyata gagal bayar, maka dapat dilakukan antisipasi dengan membuat alokasi cadangan penyisihan bank untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, bank juga dapat meminta jaminan atau agunan ketika nasabah tersebut gagal bayar sehingga kerugian bank dapat diminimalisasi. Lalu strategi tersebut dapat berupa yang pertama harus menghindar atau menghindari beberapa resiko tidak layak untuk diambil. Jika kegiatan tersebut merupakan bagian dari bisnis inti, maka harus dicari cara untuk melakukan hal-hal yang bisa terhindar atau meminimalkan resiko atau kerugian. Jika dari bagian luar perusahaan, sebaiknya resiko tersebut dihindari. Lalu yang kedua, itu ada terima atau diresap. Tanpa resiko tidak adanya imbalan. Jika resikonya rendah, terima resiko itu sebagai biaya bisnis. Bank bisa mencadangkan dana kontingensi atau membuat rencana kontingensi untuk meminimalisasi kemungkinan resiko yang tidak diharapkan. Lalu yang ketiga ada transfer, yaitu proses mentransfer setiap kerugian kepada pihak ketiga seperti menggunakan jasa asuransi. Cara lainnya, mentransfer resiko adalah dengan mengoutsource kegiatan tersebut kepada pihak ketiga. Lalu yang keempat ada kontrol, yaitu untuk mencegah terjadinya atau mendeteksi resiko,
bila sudah terjadi, jika resiko memang pantas untuk diresap atau merupakan bagian dari kegiatan operasi bank, maka kontrol dapat digunakan untuk memitigasi dan mengelola resiko tersebut. Lalu di sini ada manajemen resiko imbal hasil. Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan mengukur faktor yang bisa meningkatkan resiko imbal hasil ini. Ketika dilakukan kalkulasi tingkat pengembalian, bank syariah harus memakai metode gapping untuk alokasi posisi ke dalam time band untuk membagi jatuh tempo dalam tanggal repricing. Tingkat aset yang tetap dan mengembang oleh bank syariah harus diklasifikasikan sesuai dengan tanggal piutangnya, karena kembalian piutang ini mempresentasikan dana investasi mudorobah secara langsung dan memiliki keuntungan. Pemilikan dari aset. Arus kas yang aktual mengidentifikasikan gap pada time band yang ada, mempengaruhi kembalian pada periode itu. Jadi di beberapa negara bank syariah memberikan rebat kepada beberapa transaksi. Bank syariah harus mampu menggunakan teknik neraca untuk meminimalisirkan eksposur menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, itu menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. Yang kedua, menggunakan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, itu menerbitkan sekuritas tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah. Jadi untuk memitigasi resiko displayed komersial, bank syariah perlu mempertimbangkan dan memelihara serta menginformasi pertimbangan level saldo dari PER yang tepat. Beberapa bank syariah memelihara proporsi terkait dengan nasabah investasi melalui cadangan dengan tujuan perataan laba kepada investor dan biasanya untuk berjaga-jaga apabila kembaliannya di bawah pesaing. Implikasinya adalah bahwa saldo cadangan ini akan meningkat dalam beberapa tahun. Lalu manajemen resiko imbal hasil, yaitu yang pertama ada low, artinya dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang akan dihadapi tergolong sangat rendah selama periode waktu yang ditentukan di masa akan datang. Lalu yang kedua itu ada low to moderate, artinya dengan mempertimbangkan aktivitas yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi tergolong rendah selama periode waktu yang tertentu di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada moderate, yaitu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan di bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Terus yang keempat ada moderate to high, artinya dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Lalu yang kelima ada high, itu dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi tergolong sangat tinggi selama periode waktu di masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.